Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 6, kata kunci renungan pada malam ini adalah menabur dan menuai. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, apa yang Anda pegang erat-erat akan lenyap, apa yang dipersembahkan kepada Allah akan Anda peroleh kembali.
Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Di tanah pertanian ayah saya terdapat ladang tertentu yang dikerjakannya sendiri. Saat hendak menabur benih, sebuah kantong terpal dikalungkan di lehernya sehingga tampak seperti kanguru. Ia menabur dengan melemparkan biji-biji itu. Ketika seorang petani menabur benih, seolah ia membuangnya. Biji-biji tersebut tampak lenyap, tetapi tidak benar-benar lenyap. Pada waktunya benih itu akan muncul, bahkan menjadi lebih banyak. Tatkala kita mempersembahkan diri kepada Kristus, orang menganggap kita menyia-nyiakan hidup. Namun Yesus berkata bahwa bila kita kehilangan nyawa karena Dia, kita akan memperoleh kehidupan yang sejati. Yesus mengajar kita untuk mengukur arti hidup dengan apa yang hilang, bukan dengan apa yang kita peroleh. Dengan pengorbanan, bukan dengan tindakan menyelamatkan diri sendiri. Dengan meluangkan waktu untuk orang lain, bukan dengan menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Dengan mencurahkan kasih kepada sesama, bukan dengan menuntut kasih dari sesama. Dalam kehidupan terdapat sebuah hukum, yakni bahwa Allah memberkati orang-orang yang mempersembahkan hidup dan kekayaan mereka. Terapkanlah kebenaran yang Anda ketahui, maka Dia akan memberi Anda lebih banyak berkat untuk dibagikan. Berikanlah waktu Anda, maka Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk memberi. Jangan batasi kasih Anda, maka Anda akan memiliki kasih yang lebih besar untuk orang lain. Seorang Israel yang berhikmat berkata, "Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya." Ini merupakan salah satu paradoks tertua di dunia yang terbukti benar. Dhr. Allah melimpahkan kasih karunia. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan ingin melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Ia ingin menyentuh seluruh aspek kehidupan kita dengan segala kasih karunia-Nya. Tuhan menyiapkan kasih karunia untuk setiap kebutuhan kita. Ia siap untuk membanjiri kita dengan kasih karunia yang berlimpah. Kasih karunia Tuhan membuat setiap orang yang memiliki iman dan rendah hati dengan semua kebutuhan yang kita perlukan untuk melayani Dia. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kasih Tuhan diberikan kepada kita karena memang sifatnya yang adalah kasih, dan kasih itu selalu memberi. Kita dapat mengerti sekarang bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu aktif memberi, tidak pasif. Jadi kelimpahan-kelimpahan yang kita terima dari Tuhan, baik itu berkat materi maupun berkat rohani, adalah menunjukkan kegerakan kasih karunia-Nya. Konteks dari ayat ini adalah mengenai memberi kepada Tuhan dengan uang kita. Namun bahasa yang digunakan Paulus mencakup aspek-aspek kehidupan kita yang lain, bahkan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Artinya, semua kebutuhan dalam segala situasi, kasih karunia disediakan pada saat kita membutuhkannya untuk pernikahan kita. Kasih karunia juga disediakan untuk aspek bisnis kita. Kasih karunia disediakan untuk pelayanan kita. Kasih karunia disediakan untuk penginjilan kita, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tuhan begitu baik sehingga Ia mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kita.
Namun kelimpahan ini bukanlah karena keinginan pribadi kita dan bukan untuk memuaskan daging kita. Kasih karunia ini dilimpahkan supaya kita berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kasih karunia dilimpahkan kepada kita supaya kita juga berkelimpahan dengan kebajikan atau perbuatan baik. Kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita adalah dengan maksud supaya kita melakukan kehendak-Nya di bumi ini. Jadi jika kerinduan kita adalah melayani Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah sudah disediakan Tuhan bagi kita. Hal ini bukan berarti kita akan selamanya bebas dari masalah dan kekurangan. Tuhan ingin mengajar kita tentang kehidupan ini melalui masa kelimpahan maupun kesusahan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setelah memperoleh kasih karunia dari Tuhan ini, tentunya Tuhan berharap kehidupan kita pun berlimpah dengan pelbagai kebajikan. Apabila seseorang mengaku telah menerima kasih karunia Tuhan namun di dalam dirinya tak terdapat kebaikan, itu menimbulkan tanda tanya besar. Orang percaya yang tak mewarisi sifat Tuhan yang berlimpah dengan kasih telah mengecewakan hati Tuhan. Karena itu marilah kita dengan tulus dan rendah hati menghampiri hadirat-Nya agar kasih-Nya dapat memenuhi hati kita, sehingga kita pun mampu mengalirkan kasih tersebut kepada orang lain. Tuhan menyediakan benih. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Benih adalah bibit yang menjadi awal dari suatu pertumbuhan. Benih yang baik akan menentukan hasil yang baik. Sumber benih yang baik hanya ada pada Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan benih yang baik, kita hanyalah penabur dari benih yang baik itu. Jika kita mau menabur benih yang baik, maka Tuhan pun akan memberikan pertumbuhannya dan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Tanpa kita sadari, setiap berkat, rezeki atau materi yang kita terima, sebenarnya sebagian adalah benih untuk ditabur dan sisanya adalah roti untuk dimakan. Apa maksudnya? Jika kita menerima gaji dari pekerjaan kita, atau penghasilan dari usaha atau bisnis kita, sebagian adalah titipan Tuhan untuk ditabur kembali atau diberikan kepada orang lain atau pelayanan yang membutuhkan. Roti untuk dimakan adalah semua materi yang kita terima yang digunakan untuk kebutuhan kita atau keluarga yang ada dalam tanggung jawab kita. Roti untuk dimakan akan habis ketika digunakan, tetapi benih untuk ditabur akan berlipat ganda yang pada akhirnya akan kembali kepada kita sebagian sebagai roti untuk dimakan, dan juga sebagai benih untuk ditabur. Bagi penabur, Tuhan tidak hanya menyediakan benih untuk ditabur, tetapi juga melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ada 4 hal yang dijanjikan Tuhan jika kita mempunyai sikap untuk menjadi seorang penabur yang baik, yakni: pertama, Tuhan sendiri akan menyediakan benih untuk ditabur, jadi tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga kita. Kedua, Tuhan akan melipat gandakan benih yang kita tabur. Karena itu perlu kita mendoakan kemana kita menabur. Ketiga,
Tuhan akan menumbuhkan buah-buah kebenaran, artinya bukti nyata bahwa kita adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Dia. Keempat, kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, artinya kita akan menjadi orang yang semakin murah hati, suka menolong. Apakah kita akan mengalami kekurangan kalau kita memberi untuk orang lain? Ada benih untuk ditabur. Jangan dimakan untuk diri kita sendiri. Ada roti untuk dimakan. Ini bagian yang harus kita gunakan bagi kita dan keluarga kita. Setiap pemberian yang kita lakukan dengan benar tidak akan membuat kita kekurangan. Sebab Tuhan sendiri berjanji di Amsal 19 ayat 17, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa yang baik kepada orang miskin sebenarnya sedang meminjamkan kepada Tuhan. Keuntungan karena pemberiannya tersebut akan kembali kepadanya dengan kelimpahan." Sebagian mengartikannya sebagai persepuluhan, yaitu 1/10 dari penghasilan yang kita terima, yang digunakan untuk pelayanan rohani. Tapi selain itu, ada juga yang mengartikannya sebagai persembahan khusus seperti yang tercatat di Maleakhi 3 ayat 8. Yang jelas, yang disebut sebagai benih untuk ditabur, adalah setiap materi yang kita terima tetapi tidak kita gunakan untuk diri kita sendiri melainkan kita salurkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Karena itu, janganlah berhenti menabur benih Allah di dalam hidup kita agar kita menuai kebaikan dan berkat dari Allah. Apakah artinya bahwa seorang Kristen adalah ciptaan baru? Ciptaan baru ini diulas di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kata "jadi" merujuk kepada ayat 14-16 di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani. Kematian kita adalah kematian hodrat berdosa kita yang telah disalib bersama Kristus. Ia telah dikuburkan bersamanya, dan sama seperti Ia telah dibangkitkan oleh Allah Bapa, kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Pribadi yang baru yang telah dibangkitkan itulah yang sedang dibahas Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai ciptaan baru. Demi memahami ciptaan baru ini, kita harus memahami faktanya pertama, yakni bahwa ialah ciptaan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yohanes 1 ayat 13 memberitahu bahwa kelahiran baru ini telah terjadi menurut kehendak Allah. Kita tidak diwariskan hodrat yang baru, dan kita juga tidak menciptakan diri kita yang baru, dan Allah tidak sekedar membersihkan hodrat kita yang lama. Ia menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan unik. Ciptaan baru ini benar-benar baru, dihadirkan dari nol, sama seperti segenap alam semesta telah diciptakan oleh Allah secara ex nihilo, dari kekosongan. Hanya Sang Pencipta dapat melakukan hal itu. Kedua, yang lama sudah berlalu. Yang lama sedang merujuk kepada segala sesuatu di dalam hodrat lama kita, kesombongan, kesukaan berdosa, pengandalan upaya pribadi, dan opini-opini, kebiasaan, dan nafsu kita yang lawas. Semua hal yang dahulunya kita kasihi telah berlalu, terutama kasih akan diri sendiri dan pembenaran diri dan promosi diri sendiri.
ciptaan yang baru menatap kepada Kristus, bukan menatap diri sendiri. Semua hal yang lama telah mati, dengan disalibkan bersama hodrat yang lama kita. Dengan berlalunya yang lama, yang baru sudah datang. Hal-hal yang usang dan mati telah digantikan dengan hal-hal baru, yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah. Jiwa yang baru lahir ini berkenan terhadap hal-hal ilahi dan membenci hal-hal duniawi serta berbau kedagingan. Tujuan, perasaan, keinginan, dan pengertian kita baru dan sangat berbeda. Kita melihat dunia melalui sudut pandang baru. Alkitab seakan-akan belum pernah kita baca, dan walaupun mungkin pernah kita baca, ada keindahan di dalamnya yang belum kita sadari sebelumnya, dan yang membuat kita heran mengapa kita tidak menyadarinya selama ini. Sepertinya alam di sekeliling kita telah berubah, dan kita seakan-akan hidup di dunia yang baru. Langit dan bumi penuh dengan hal-hal baru, dan semua hal sepertinya memuliakan Allah. Ada perasaan baru terhadap sesama manusia kita, kasih bagi keluarga dan kerabat kita, belas kasih yang belum pernah kita rasakan terhadap para musuh kita, dan kasih bagi semua umat manusia. Dosa yang dahulunya kita pertahankan, sekarang ingin kita buang selamanya. Kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lantas bagaimana dengan orang Kristen yang masih terus berdosa? Ada perbedaan antara berdosa dan terus hidup dalam dosa. Tidak seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa dalam kehidupan ini. Namun orang Kristen sejati sedang dikuduskan setiap hari, di mana dosanya semakin sedikit dan semakin ia benci ketika ia gagal. Benar, kita masih berdosa, namun secara tidak disengaja dan semakin jarang beriringinan dengan bertambahnya dewasa rohani kita. Diri kita yang baru membenci dosa yang masih menempel. Perbedaannya ialah bahwa ciptaan baru sudah bukan budak bagi dosa, sebagaimana adanya dahulu. Sekarang kita telah dibebaskan dari dosa dan dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Sekarang kita dikuatkan oleh dan bagi kebenaran. Sekarang kita mempunyai pilihan untuk membiarkan dosa berkuasa atau menganggap diri kita mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita sekarang mempunyai kekuatan untuk memilih alternatif kedua. Ciptaan baru adalah hal yang luar biasa, yang dirancangkan dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasa-Nya dan bagi kemuliaan-Nya. Apa artinya Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia? Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 Korintus 9 ayat 15, Rasul Paulus berbicara tentang kasih karunia Allah dalam konteks memberi dengan murah hati. Sebelumnya, jemaat di Korintus telah berjanji untuk membantu gereja yang dilanda kelaparan di Yerusalem, namun masih belum mengirimkan persembahan mereka. Paulus kini menantang mereka untuk memberi dengan murah hati dan riang. Ia mengetahui bahwa, ketika umat Kristiani memberi dengan hati yang besar dan tangan terbuka, Allah akan memberkati mereka dengan limpahnya, dan Allah mampu melimpahkan segala rahmat kepadamu, sehingga dengan kecukupan segala sesuatu pada segala waktu, kamu berkelimpahan dalam segala kebaikan. Bekerja. Paulus mengambil pepatah pertanian untuk mengilustrasikan maksudnya. Orang yang menabur sedikit,
akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Orang yang murah hati akan makmur. Barang siapa menyegarkan orang lain, ia akan disegarkan, tegas Salomo, sesuai dengan gaya sabda bahagia. Amsal 22 ayat 9 sependapat, berbahagialah orang yang murah hati, karena memberi makan kepada orang miskin. Ketika Paulus menerima bantuan keuangan dari orang-orang percaya di Filipi, dia menulis dorongan serupa, "Aku ingin kamu menerima upah atas kebaikanmu. Saat ini saya memiliki semua yang saya butuhkan dan lebih banyak lagi. Saya dengan murah hati diberikan hadiah yang Anda kirimkan kepada saya bersama Epafroditus. Itu adalah kurban yang harum dan menyenangkan hati Allah, dan Allah yang memelihara aku ini, akan memenuhi segala kebutuhanmu dari kekayaannya yang mulia, yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus." Kadang-kadang kita bergumul dalam memberi, bahkan lebih sulit lagi dalam memberi dengan murah hati dan riang ketika kita mempunyai kebutuhan yang mendesak. Kita pikir kita harus mempertahankan apa yang kita miliki daripada memberikannya begitu saja. Namun Yesus sendiri mengajarkan, "Berilah, maka kamu akan diberi. Takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, dan dituangkan ke atas, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai, akan diukurkan kepadamu." Dewa panen menyediakan karunia bagi petani dan keluarganya untuk hidup, ditambah persediaan benih untuk musim berikutnya dan bahkan tambahan untuk memberi makan mereka yang membutuhkan. Dengan cara yang sama, Jehovah Jireh, Tuhan penyedia kita, memberkati kita dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan banyak sisa untuk dibagikan kepada orang lain. Konsep bahwa Allah mampu melimpahkan segala kasih karunia kepada kita tidak hanya ada dalam Perjanjian Baru dan Amsal. Pada zaman Nabi Maleaki, orang-orang telah berpaling dari Tuhan, merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi haknya. Melalui Maleaki, Tuhan menantang umatnya untuk menguji dia, "Bawalah semua persepuluhan ke dalam gudang agar ada cukup makanan di bait suciku. Jika ya, kata Tuhan bala tentara surga, aku akan membukakan jendela surga bagimu. Aku akan mencurahkan berkat yang begitu besar hingga kamu tidak punya cukup ruang untuk menerimanya. Cobalah, ujilah aku." Setiap orang Kristen adalah penerima anugerah Allah yang berlimpah dan menakjubkan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus dalam anugerah pengampunan dan penebusannya yang luar biasa melalui darahnya. Kemurahan hatinya dalam menunjukkan kasih karunia kepada orang-orang berdosa adalah teladan kita. Anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita hendaknya ditiru dalam kemurahan hati kita terhadap orang lain. Dan karena kasih karunia Allah melimpah dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak terukur, maka kita yang menerimanya hendaknya memperlihatkannya kepada orang lain tanpa batas atau kikir. Tuhan ingin umatnya di setiap generasi menjadi pemberi yang murah hati. Dia ingin anak-anaknya percaya bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, dan Dia dengan berlimpah menyediakan semua yang kita butuhkan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda.
Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.